Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, saya Reza Handarwinasis, mahasiswa dari Bapak Luhur Bayu Aji, yang akan membawakan presentasi mengenai tinjauan artikel kedua untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Judul dari artikel yang diberikan oleh Pak Luhur adalah A Protocol for Packet Network Intercommunication. Ya, pendahuluan. Artikel ini ditulis oleh Vinton G. Cerf dan Robert E. Kahn pada bulan Mei tahun 1974. Artikel ini membahas mengenai protokol untuk interkomunikasi jaringan serta mengatasi permasalahan perbedaan ukuran paket, kegagalan transmisi, pengurutan data, kontrol aliran, pengecekan masalah, dan koneksi logis antar paket. Dibahas juga mengenai konsep gateway yang menekankan kepada protokol umum untuk komunikasi antar jaringan yang berbeda. Dalam artikel ini juga dipelajari mengenai pengalamatan TCP, format segmen dan paket, penggabungan dan pengurutan paket, serta pembuatan segmen dan paket dari suatu pesan. Pembahasannya, pembahasan isu-isu mendasar yang terkait dengan interkoneksi jaringan paket switching dan menjabarkan protokol sederhana namun kuat dan fleksibel yang menyediakan variasi dalam ukuran paket jaringan individual. Kegagalan transmisi, pengurutan, kontrol aliran, dan pembuatan paket serta pemutusan koneksi logikal antar proses. Penulis juga mempertimbangkan beberapa masalah implementasi yang muncul dan menemukan bahwa protokol yang diusulkan dapat diterapkan oleh host dengan kapasitas yang berbeda-beda. Selain itu, penulis juga menekankan perlunya memiliki spesifikasi kontrol yang detail untuk melakukan pengujian awal dan menentukan parameter operasional antar jaringan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengatasi beberapa permasalahan, antara lain. Yang pertama, mengatasi variasi dalam ukuran paket jaringan, kegagalan transmisi, kontrol aliran, dan pembuatan serta pemutusan koneksi antar proses yang logik. Lalu, prosedur pengaturan waktu internetwork untuk memastikan keberhasilan pengiriman data melalui berbagai jaringan dan prosedur pemulihan end-to-end jika terjadi gangguan jaringan. Yang selanjutnya, pertimbangan ekonomis dan teknis untuk kesederhanaan dan kehandalan gateway dan kebutuhan koordinasi antar jaringan yang berkomunikasi untuk verifikasi kondisi tertentu. Yang selanjutnya, pengembangan hubungan antara proses dan fleksibilitas protokol yang diusulkan untuk diimplementasikan oleh host dengan kapasitas yang berbeda. Lalu selanjutnya, perlu spesifikasi protokol yang rinci untuk melakukan percobaan awal dan menentukan parameter operasional. Selanjutnya, menekankan pentingnya gateway dalam menghubungkan jaringan yang berbeda dengan menyatakan bahwa gateway memainkan peran sentral dalam pengembangan strategi interkoneksi jaringan dan penting untuk menjaga operasi internal masing-masing jaringan. Membahas fungsi gateway sebagai gateway antar jaringan dan perannya dalam meletakkan data yang benar melalui jaringan yang saling berhubungan. Selanjutnya, menyoroti kebutuhan gateway untuk menangani paket internetwork dalam format standar, dan untuk memahami alamat host sumber dan tujuan. Menekankan pentingnya standarisasi dan kompatibilitas dalam komunikasi internetwork. Lalu, pengalaman TCP di sini dibahas juga. Pengalamatan TCP mencakup alamat sumber, alamat tujuan, alamat port sumber, dan penerima. Alamat-alamat ini sangat penting bagi TCP untuk mengekstraksi dan mengirimkan data. Lalu kontrol aliran. Artikel ini membahas penggunaan ukuran jendela, tepi jendela kiri, dan mekanisme pengakuan kontrol aliran. Hal ini juga membahas penanganan transmisi ulang dan batas waktu untuk mengatur aliran data. Blok kontrol transmisi atau disingkat sebagai TCB. TCB ini berisi informasi yang diperlukan TCP untuk mengekstrak dan mengirimkan data proses. Ini mencakup bidang seperti alamat sumber dan tujuan, nomor urut paket,
ukuran buffer, posisi tulis dan baca, transmisi ulang, batas waktu, pengakuan, dan ukuran jendela. TCB digunakan untuk mengatur dan mengelola transmisi antar proses. Batasan yang ada pada artikel ini adalah yang pertama, kurangnya diskusi rinci mengenai potensi dari kerentanan keamanan dan langkah-langkah dalam protokol yang diusulkan untuk interkomunikasi jaringan paket. Mengingat transmisi data yang aman, eksplorasi yang lebih menyeluruh terhadap pertimbangan keamanan dan potensi kerentanan akan bermanfaat. Hal ini dapat mengatasi permasalahan seperti enkripsi data, autentikasi, dan perlindungan hak akses atau serangan jaringan yang berbahaya. Lalu, tidak ada analisis keamanan yang komprehensif dapat membatasi penerapan dari protokol yang diusulkan pada lingkungan jaringan. Opini dari saya adalah yang pertama, penelitian ini membantu pengembangan jaringan pada masa berikutnya. Lalu juga penelitian ini adalah dasar dari jaringan internet yang kita pakai sehari-hari pada saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.